Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi berjudul Analisis Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rian Sugeng Riyadi, kedua, Rena Otavia, ketiga, Aprilian Holik Pratama, dan keempat, Kumaletri Egonovas. Kepada pemateri bisa untuk mempresentasikan materinya. Pengertian maqasid syariah. Maqasid merupakan bentuk plural atau jamak dari maksud, sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal qosoda yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Kata maksud atau maqasid dalam ilmu nahwu disebut dengan maf'ul bih, yaitu sesuatu yang menjadi objek. Oleh karenanya, kata tersebut dapat diartikan dengan tujuan atau beberapa tujuan. Sedangkan asyariah merupakan bentuk subjek dari akar kata syara'ah yang artinya adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Menurut Satibi, tujuan akhir hukum adalah satu, yakni maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Imam Al-Shatibi telah melihat maqasid syariah dari dua sisi, wujud dan adam atau the presence of absence. Dalam bukunya Al-Muwafaqat, beliau mengatakan bahwa menjaga maqasid syariah harus dengan dua hal. Pertama, menegakkan pondasi dan tiangnya sebagai bentuk perhatian terhadap al-wujud. Yang kedua, menangkal kerusakan yang akan terjadi atau diperkirakan akan terjadi sebagai bentuk pelatihan terhadap al-adam. Yang ketiga, maqasid syariah adalah jantung dari ilmu ushul fikih. Karena itu, maqasid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. Maqasid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro, moneter, fiskal, maupun public finance. B. Pandangan para ulama tentang maqasid syariah. Pengenalan dan pembahasan tentang konsep maqasid al-syariah telah dimulai dari Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau dapat dikatakan sebagai ahli usul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid al-syariah dalam menetapkan hukum Islam. Maqasid al-syariah tersebut dalam hubungannya dengan ilat dan juga asal yang dapat dikategorikan ke dalam 5 bagian, yaitu asal yang masuk dalam kategori daruriyat atau primer, al-hajjah atau al-ammah sekunder, makromat atau tersier. Sesuatu yang tidak termasuk kelompok daruriyat atau hajjiyah dan sesuatu yang tidak termasuk ke dalam ketiga kelompok sebelumnya. Singkatnya, Al-Juwaini membagi al-asal atau tujuan tasyri' itu menjadi 3 macam, yaitu daruriyat, hajiyat, makromat atau tasyaniyat. Pembagian maqasid syariah. Secara substansional, maqasid syariah ialah mengandung kemaslahatan, baik ditinjau dari maqasid al-syar'i atau tujuan Tuhan maupun maqasid al-mukallaf atau tujuan hamba. Maqasid al-syar'i atau tujuan Tuhan ialah maqasid yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum. Tujuannya ialah mengambil kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan akhirat. Maqasid syariah ditinjau dari cakupan. Yang pertama, maqasid amanah, yaitu tujuan-tujuan yang diperhatikan dan hendak diwujudkan oleh syariat di seluruh atau mayoritas bab-bab hukumnya. Kemudian maqasid kasyah, yaitu tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat pada bab tertentu atau bab-bab hukum yang sejenis. Kemudian maqasid jauziyah, yaitu tujuan syariat di masing-masing hukum syar'i. Kemudian maqasid syariah ditinjau dari tingkat kebutuhannya. Yang pertama, maqasid daruriyah adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Ulama usulin mengistilahkan maqasid daruriyah dengan sebutan
Kulliyatun al-Khams atau 5 asas, yaitu yang pertama hifz ad-din, kemudian hifz an-naf, kemudian hifz al-aql, kemudian hifz al-nasl, dan yang terakhir ada hifz al-mal. Kemudian maqasid hajiyah atau sekunder ialah tujuan-tujuan yang disandarkan pada hajat kebutuhan manusia, yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hanya berimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya. Maqasid hajiyah al-masalih al-hajiyah yang memiliki arti kemaslahatan yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir ada maqasid tahsiniyah atau tersier. Maqasid tahsiniyah adalah tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna saja. Dinamakan maqasid tahsiniyah tidak lain karena posisi sebagai suplemen dalam kehidupan manusia sekaligus memperindah interaksi sosial di antara mereka. Maqasid syariah ditinjau dari aspek sandaran dalil syar'i. Maqasid syariah ditinjau dari sisi ini terbagi menjadi maqasid mulgho atau tidak dianggap, maqasid muttabaroh atau dianggap, dan maqasid mursalah atau nisbi. D. Maqasid syariah ditinjau dari level keaslian. Maqasid syariah pada bagian ini terbagi menjadi A. Maqasid asliyah atau asal, dan maqasid tabi'ah atau pelengkap. Yang pertama, maqasid asliyah atau asal. Imam Abu Ishaq alaihissalam Syatibi dalam Al-Mufaqat memperkenalkan bahwa masyakid asliyah ialah tujuan-tujuan dari segala sesuatu yang pelaksanaannya wajib bagi mukallaf. 2. Maqasid tabi'ah atau pengikut. Maqasid tabi'ah menurut hemat penulis adalah tujuan-tujuan yang lahir di balik pelaksanaan tujuan asas atau utama. D. Maqasid syariah dalam Islam. Para ulama salaf dan kholaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan dan tujuan memperlakuannya, yakni untuk menjaga dan membangun kemaslahatan manusia. Maqasid mencakup hikmah-hikmah di balik hukum, misalnya meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu hikmah di balik pengembangan perekonomian berbasis ekonomi Islam. Maqasid juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana keburukan. Mekanisme merealisasikan maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi tidak dapat didefinisikan berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Pada pematerian kali ini dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah merupakan jantung dalam ilmu usul fikih. Maqasid syariah mempunyai kedudukan tertinggi dalam merumuskan ekonomi syariah, dan maqasid syariah adalah tujuan di balik penetapan hukum syariah. Maqasid syariah dibagi menjadi 3. Yang pertama maqasid daruriyah, kedua maqasid hajiniyah, dan ketiga maqasid tahsiniyah. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.